Di tengah rimba Kalimantan yang lebat, ada kisah tentang sebuah kerajaan besar bernama Nan Sarunai. Konon, kerajaan ini pernah berdiri megah, namun hilang dari catatan sejarah setelah diserang pasukan Majapahit. Anehnya, meski istananya lenyap, budaya dan legenda suku Dayak justru tetap hidup hingga hari ini. Bagaimana mungkin sebuah kerajaan bisa hilang tanpa jejak, tapi rakyat dan tradisinya justru abadi? Inilah misteri sejarah yang jarang dibicarakan, tapi masih menyimpan rahasia kelam Nusantara. Di pedalaman Kalimantan Selatan, nama Nan Sarunai masih berbisik dari mulut ke mulut. Bagi sebagian besar orang Indonesia, nama ini mungkin terdengar asing, tidak tercatat dalam buku pelajaran sekolah, tidak pula menjadi bagian utama dari narasi sejarah nasional. Namun, bagi suku Dayak Maanyan, Nan Sarunai adalah simbol kejayaan yang hilang. Diperkirakan berdiri pada abad ke-14, kerajaan ini memiliki struktur pemerintahan, wilayah, dan kekuatan militer yang cukup untuk dikenal di kawasan Nusantara. Para tetua adat menyebut bahwa Nan Sarunai dipimpin oleh raja-raja yang karismatik dan masyarakatnya hidup makmur dengan pertanian, perladangan, serta perdagangan sungai. Namun, catatan tertulis tentang kerajaan ini nyaris tidak ada. Sejarahnya lebih banyak bertahan melalui tradisi lisan, cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Nan Sarunai menjadi sebuah enigma, sebuah kerajaan besar yang dipercaya pernah ada, namun hilang seakan ditelan hutan dan waktu. Dalam kisah-kisah yang diwariskan oleh masyarakat Dayak Maanyan, runtuhnya kerajaan Nan Sarunai dikaitkan langsung dengan ekspansi besar Majapahit ke Kalimantan. Peristiwa itu dikenang dengan nama Nan Sarunai Usak Jawa, yang artinya kurang lebih keruntuhan Nan Sarunai oleh orang Jawa. Menurut cerita, sekitar abad ke-14, Majapahit mengirim pasukan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Kalimantan. Nan Sarunai menjadi salah satu target utama. Perlawanan memang terjadi, tetapi kekuatan militer Dayak tidak sebanding dengan mesin perang Majapahit yang sudah berpengalaman menaklukkan banyak wilayah. Konon, ibu kota Nan Sarunai dibakar habis, istana hancur, dan masyarakat kerajaan tercerai-berai ke pedalaman hutan. Peristiwa ini begitu traumatis, sehingga dalam memori kolektif Dayak, kata Usak Jawa masih melekat hingga berabad-abad kemudian sebagai simbol penderitaan. Yang menarik, meskipun serangan ini tercatat dalam tradisi lisan, bukti arkeologis dan catatan resmi Majapahit hampir tidak menyebut Nan Sarunai. Seolah-olah kerajaan ini dihapus dari sejarah tertulis, hanya bertahan dalam ingatan masyarakat Dayak. Hilangnya catatan resmi inilah yang membuat Nan Sarunai menjadi sebuah misteri besar. Kerajaan yang pernah ada, namun jejaknya nyaris tak tersisa kecuali dalam cerita rakyat. Runtuhnya kerajaan Nan Sarunai tidak berarti berakhirnya kehidupan masyarakat Dayak. Justru dari tragedi itu, lahirlah gelombang migrasi besar yang menyebarkan mereka ke berbagai wilayah Kalimantan. Suku Dayak Maanyan yang dulunya menjadi penduduk utama kerajaan terpaksa meninggalkan pusat kekuasaan. Mereka berjalan masuk ke pedalaman, mendirikan pemukiman baru di sepanjang sungai dan hutan-hutan dalam. Sebagian tersebar hingga Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, bahkan mencapai perbatasan Kalimantan Utara. Dari proses penyebaran inilah beragam subsuku Dayak muncul. Ada yang kemudian dikenal sebagai Dayak Maanyan, Dayak Lawangan, Dayak Ngaju, hingga rumpun-rumpun lain yang membawa potongan budaya Nan Sarunai ke tempat baru. Setiap kelompok membawa cerita masing-masing, tapi benang merahnya tetap sama. Mereka adalah keturunan dari kerajaan yang hilang. Ironisnya, semakin jauh mereka berpencar, semakin sulit bagi generasi berikutnya untuk melacak kembali jejak pusat kerajaan Nan Sarunai. Inilah yang membuatnya kian samar dalam sejarah resmi, tapi justru semakin kuat dalam tradisi lisan. Di satu sisi, kerajaan hancur tanpa meninggalkan istana megah seperti Borobudur atau Prambanan. Namun di sisi lain, budayanya justru melekat di hati rakyat dan terus diwariskan. Seakan-akan
Meski istana hilang, roh Nan Sarunai tetap hidup dalam tubuh masyarakat Dayak yang tersebar di seluruh Kalimantan. Inilah pertanyaan besar yang selalu membayangi para peneliti. Mengapa kerajaan sebesar Nan Sarunai hampir tidak meninggalkan jejak arkeologis yang jelas? Tidak seperti kerajaan-kerajaan Jawa atau Bali yang meninggalkan candi megah, prasasti, dan arca batu. Kalimantan nyaris sunyi dari peninggalan monumental. Ada beberapa alasan yang sering dikemukakan. 1. Bahan bangunan rapuh. Kerajaan di Kalimantan kuno umumnya membangun rumah dan balai pertemuan dari kayu ulin atau rotan. Meski ulin terkenal kuat, tetap saja kayu tidak bertahan ribuan tahun seperti batu. Seiring waktu, semua bangunan itu hancur ditelan hutan tropis. 2. Lingkungan yang ganas tanah lembab, sungai besar, dan hutan lebat membuat benda-benda purba cepat rusak. Banyak kemungkinan artefak terkubur lumpur, hanyut di sungai, atau ditelan rawa. 3. Minimnya riset arkeologi. Berbeda dengan Jawa yang digali besar-besaran sejak zaman kolonial, Kalimantan justru lama diabaikan. Akibatnya, banyak situs bersejarah belum pernah tersentuh penelitian serius. Akibat dari semua ini, misteri kerajaan Nan Sarunai masih gelap. Kita hanya bisa merangkai kepingan cerita dari naskah kuno seperti Hikayat Banjar, ditambah tradisi lisan suku Dayak. Bagi masyarakat Dayak, ketiadaan istana bukanlah masalah, sebab yang mereka jaga bukan bangunannya, tapi roh leluhur yang hidup di hutan, sungai, dan ritual mereka. Namun bagi dunia akademis, ini menjadi teka-teki. Sebuah kerajaan besar ada dalam cerita, tapi nyaris bisu dalam bukti fisik. Meski istana dan prasasti kerajaan Nan Sarunai tidak terlihat lagi, jejak kebesarannya tetap hidup dalam budaya Dayak. Inilah warisan yang tidak bisa dihapus oleh waktu. 1. Ritual wara dan tiwah. Dalam kepercayaan Kaharingan, upacara tiwah dilakukan untuk mengantarkan roh leluhur menuju alam baka. Ritual ini penuh simbol kuno, dengan sesaji, tarian sakral, dan musik gong yang menggema di malam sunyi. Banyak sejarawan percaya tradisi ini punya akar langsung dari era kerajaan Nan Sarunai. 2. Tarian khas Dayak, tari-tarian seperti hudok, gantar, atau kinyah bukan sekadar hiburan. Mereka adalah simbol perlawanan, penghormatan pada alam, sekaligus cara menjaga identitas leluhur. Setiap gerakan dianggap sebagai doa, penghubung antara dunia manusia dan roh nenek moyang. 3. Motif ukiran dan mandau. Pada ukiran rumah panjang dan senjata tradisional Mandau, tersimpan simbol kosmologi Dayak. Pola spiral, naga, dan burung enggang diyakini melambangkan kekuatan kerajaan yang dulu berjaya. Dengan kata lain, artefak budaya inilah prasasti hidup dari Nan Sarunai. Bagi masyarakat Dayak, kerajaan bukan sekadar pusat politik, tapi pusat spiritual. Jadi, meski istana hancur, ruh kerajaan itu tetap berjalan di dalam ritual, tarian, dan simbol-simbol sakral yang diwariskan turun-temurun. Sejarah Kalimantan bukan hanya soal hilangnya kerajaan, tapi juga tentang pertarungan identitas. Setelah runtuhnya Nan Sarunai, muncul kekuatan baru, Kerajaan Banjar. 1. Islamisasi Banjar. Pada abad ke-16, Islam mulai masuk kuat melalui Kerajaan Banjar. Raja Banjar, Sultan Suryansyah, adalah raja pertama yang memeluk Islam. Dari sini, identitas baru lahir. Banjar menjadi pusat penyebaran Islam di Kalimantan Selatan. 2. Transformasi identitas Dayak. Sebagian orang Dayak ikut masuk ke dalam masyarakat Banjar, meninggalkan kepercayaan lama dan perlahan kehilangan identitas Dayaknya. Tetapi banyak pula yang tetap menjaga tradisi Kaharingan. Inilah yang membuat Dayak sering dianggap sebagai penjaga jejak leluhur di tengah arus Islamisasi. 3. Konflik dan akulturasi. Hubungan antara Dayak dan Banjar tidak selalu damai. Ada masa-masa konflik, terutama ketika perebutan tanah dan kekuasaan terjadi. Namun di sisi lain terjadi pula akulturasi budaya, misalnya dalam bahasa,
pakaian, dan pola hidup, Dayak dan Banjar saling memengaruhi. Dengan kata lain, hilangnya kerajaan di Kalimantan bukan berarti hilangnya Dayak, melainkan lahirnya dialektika identitas baru. Dayak tetap ada, tapi berdampingan dengan Banjar dan Islam. Inilah salah satu kunci mengapa legenda Dayak bertahan, meski kerajaan besarnya hilang. Pertanyaan besar yang selalu muncul adalah, jika kerajaan besar benar-benar pernah berdiri di Kalimantan, mengapa jejaknya begitu sulit ditemukan? 1. Alam yang menelan sejarah Kalimantan adalah pulau dengan hutan hujan tropis yang lebat. Bangunan yang terbuat dari kayu atau bambu, seperti lazimnya arsitektur Dayak, akan cepat lapuk, tertelan oleh alam. Tidak seperti Jawa dengan batu andesit dan candi megah, Kalimantan tidak banyak meninggalkan struktur permanen. 2. Perubahan sungai dan lanskap sungai di Kalimantan adalah urat nadi kehidupan. Namun, sungai sering berubah alur akibat banjir besar atau sedimentasi. Desa, bahkan pusat kerajaan, bisa hilang ditelan air atau terkubur di bawah endapan tanah. Karena itu, sulit bagi arkeolog menemukan lokasi pasti kerajaan kuno. 3. Kurangnya penelitian arkeologi fokus penelitian sejarah Indonesia sering terpusat di Jawa. Kalimantan, meski kaya cerita, justru jarang disentuh penelitian mendalam. Akibatnya, legenda Dayak masih lebih kuat daripada bukti fisik yang bisa ditunjukkan. 4. Sejarah yang sengaja disamarkan. Ada pula teori bahwa kerajaan Dayak sengaja dilupakan dalam narasi sejarah resmi Indonesia karena dianggap tidak sejalan dengan cerita besar kerajaan di Jawa. Ini membuat masyarakat Dayak merasa sejarah leluhurnya dikaburkan. Semua faktor ini menjadikan kerajaan besar Kalimantan seperti hantu sejarah. Ada dalam ingatan, ada dalam mitos, tapi sulit ditunjukkan dalam bentuk nyata. Hingga hari ini, misteri kerajaan besar di Kalimantan masih menggantung tanpa jawaban pasti. Ada bukti kecil berupa catatan Tiongkok, prasasti samar, dan tradisi lisan yang terus hidup di tengah masyarakat Dayak. Namun, belum ada temuan monumental yang bisa menegaskan keberadaan kerajaan sebesar Majapahit atau Sriwijaya di tanah Borneo. Meski begitu, legenda-legenda Dayak tetap bertahan. Mereka bukan sekadar cerita pengantar tidur, melainkan identitas yang menjaga semangat dan kebanggaan suku Dayak. Dari kisah perlawanan, harta yang hilang, hingga kerajaan yang tertelan hutan, semuanya adalah warisan tak ternilai yang masih menunggu untuk digali. Dan disitulah letak misterinya. Mungkin kerajaan besar Kalimantan memang pernah ada, tapi memilih untuk bersemayam dalam jejak yang hanya bisa ditelusuri lewat mitos, sungai, dan hutan yang bisu. Kalau menurutmu, apakah kerajaan besar itu benar-benar ada? Atau semua hanyalah legenda yang dituturkan turun-temurun? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa tekan like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah misteri sejarah lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.